Alhamdulillahillazi syarafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wa huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan aquzu biha fi daril aman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wasilatul uzma fi nailil ghufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqin as-sabiqin bil iman wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha aqbilu dinal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalal wa kufran wajtahidu fi talabi kamalhi bi fi'lil awamiri wajtinabin manahi wal tubyan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Jumat. Khatib berwasiat bagi diri sendiri maupun umumnya bagi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Sudah tidak bisa kita pungkiri kembali bahwa kita mencintai negara Republik Indonesia nomor 1 di hati kita sampai kita mati. Tetapi yang perlu kita pahami dan sadari sebagai orang Islam, konsekuensi menjadi Muslim adalah mencintai bangsa, bahasa, dan orang Arab. Yang kedua di hati kita, dan tidak melecehkan bangsa Arab. Muslim beribadah, berdoa, syahadat, sholat, puasa dengan menggunakan bahasa Arab. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencintai bangsa Arab. Hubbul Arabi imanun wa bughduhum nifaqun. Mencintai Arab adalah sebagian dari iman dan benci sebagian daripada nifaq atau kemunafikan. Hadis riwayat Imam Hakim nomor 6998. Hadis yang kedua riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan gharib. Engkau membenci Arab, maka engkau membenciku, kata Rasulullah. Maka seorang secara umum membenci bangsa Arab berarti dia otomatis secara khusus membenci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kitab Tuhfah Al-Ahwazi halaman 398. Tidak boleh kita ingkari Rasulullah SAW seutama-utama makhluk berbangsa Arab. Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa min Quraisyin min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2276. Allah memilih bangsa Kinanah dari kelahiran Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, dan telah memilih orang Quraisy dari Bani Kinanah, dan telah memilih Quraisy dari Bani Hashim, dan telah memilihku dari Bani Hashim. Mengutamakan bangsa Arab adalah ajaran Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat dan para ulama. Siapa membenci Arab tidak akan mendapatkan syafaatku dan tidak akan mendapatkan hidanganku di akhirat. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 3928. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kita cinta NKRI nomor 1 di hati kita, tapi bukan berarti kita cinta ayah kita dan membenci ibu kita. Kita cinta suatu pakaian dan hidangan bukan berarti membenci hidangan dan pakaian yang lain. Cintailah kedua bangsa ini dengan sesungguhnya cinta. Alasan kenapa kita harus mencintai bangsa Arab, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, wahibul araba li salasin li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama aw lisani ahli jannah arabiyyun. Dalam kitab Al-Mujam Al-Awsat Imam At-Tabrani, dan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, dan dalam kitab Syu'ubul Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi ada hadis seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, cintailah bangsa Arab karena tiga. Karena sesungguhnya aku orang Arab.
dan Al-Quran bahasa Arab, dan bahasa kita nanti di surga, mudah-mudahan masuk surga, adalah bahasa Arab. Rasulullah SAW penolong kita, imam kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul kita adalah orang Arab. Mencintai Rasulullah SAW jaminannya surga. Man ahabani ma'i fil jannah. Barang siapa orang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Bagaimana mungkin kita mencintai orangnya tetapi membenci akhlak, pakaian, bangsa dan bahasanya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu-satunya yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, dunia dan akhirat, mengenalkan agama dan mengenalkan Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang Arab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu alasan pertama, yaitu Rasul adalah orang Arab. Kita cinta kepada bahasa Arab karena Rasul adalah orang Arab. Yang kedua, Al-Quran. Alasan kita harus mencintai bangsa Arab adalah Al-Quran berbahasa Arab. Surat Toha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Quran surat Al-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghairu zi wajin la'allahum yattaqun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang tidak ada bengkok, tidak ada keraguan dan tidak ada kesalahan, yaitu supaya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat ayat ketiga, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, dan kami telah menjelaskan kitab Al-Quran dengan bahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 195, Al-Quran dibawa turun oleh Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan kepada orang-orang dengan cita rasa bahasa Arab yang jelas. Quran surat Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran berbahasa Arab. Ayat ini menerangkan sekaligus jawaban kenapa Al-Quran harus berbahasa Arab. Yang pertama, karena mudah memahaminya. Bahasa Arab memiliki 12 juta kosakata, yang mana kata Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Misbah, semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh suatu bahasa, semakin mudah menjelaskan tentang suatu hukum, semakin mudah dan jelas menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, karena Rasulullah orang Arab dan karena Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Lantas kenapa Rasulullah SAW dan Al-Quran harus dilahirkan di kota Mekah dan turun di kota Mekah? Yang pertama, karena Rasulullah SAW diturunkan pada umat yang memang dahulu sangat jahiliyah, sangat bodoh, sangat tersesat. Al-Arabu asyadu kufra wa nifaqa. Al-Quran surat At-Taubah ayat 98, yang artinya sesungguhnya Arab Baduy itu sangat berat kekafiran dan kemunafikannya. Itulah Rasulullah diturunkan di tanah Arab yang memang gersang dengan budaya dan akhlak. Yang kedua, kenapa harus di Mekah diturunkan Al-Quran dan Mekah? Karena Mekah adalah pusat bumi. Menurut para peneliti, Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah dan Hajar Aswad, merupakan suatu titik pusat bumi, dan Ka'bah Hajar Aswad senantiasa mengeluarkan elektromagnetik, yang mana dengan elektromagnetik itu memancar sampai ke langit ketujuh dan alam semesta berputar karena elektromagnetik tersebut. Dan elektromagnetik itu tidak akan panas dan tidak akan keluar superkonduktor tersebut apabila tidak ada orang yang bertawaf mengelilingi Hajar Aswad dan Ka'bah. Itulah sebabnya jikalau tidak ada orang yang tawaf dan sholat di Mekah, maka akan hancurlah alam semesta. Karena Mekah merupakan Ummul Qura, induknya negeri-negeri yang pertama diciptakan, pusat